Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Arianto, mahasiswa Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Hamka dengan bidang studi pendidikan dasar. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir semester dari mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsana El Khuluko, MPD. Saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan game edukasi dalam pembelajaran. Sebenarnya, apakah game edukasi itu? Menurut Dharma Mulia dan kawan-kawan pada tahun 2008, bermain pada dasarnya merupakan aktivitas alami yang sangat disukai anak dan bisa digunakan sebagai sarana belajar. Minimal belajar tentang aturan atau rule dan peran atau role. Melalui kegiatan bermain, anak dapat belajar beradaptasi dengan lingkungannya dan dapat menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan baru. Kesimpulannya, artinya game edukasi adalah suatu media yang dapat digunakan untuk menarik minat siswa pada pembelajaran melalui kegiatan permainan yang berisikan materi atau latihan pelajaran. Berikutnya, ada pun beberapa manfaat dari game edukasi. Yang pertama, game edukasi dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Ya, jadi bagaimana game edukasi dapat menjadi media dalam pembelajaran? Yaitu, game edukasi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, atau bahkan materi pelajaran secara interaktif dan menarik bagi anak-anak. Ya, jadi game edukasi itu sendiri dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran yang sangat aktual. Jadi kita dapat menyelipkan informasi terlebih dahulu mengenai materi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Untuk selanjutnya, setelah ada informasi dan materi yang telah kita paparkan sebelumnya, kita juga dapat membuat game edukasi ini menarik bagi anak-anak. Jadi menariknya itu bisa kita uh, adakan sebuah game atau permainan yang sangat menarik bagi anak-anak. Tentunya berkesinambungan dengan materi yang telah kita sisipkan tadi. Yang kedua, yaitu menambah kreativitas. Jadi, game edukasi ini juga sangat bermanfaat untuk merangsang pikiran dan kreativitas anak-anak. Caranya, ya, jadi dalam game edukasi tentunya banyak sekali step atau langkah yang harus diselesaikan oleh anak-anak untuk mencapai tujuan dari game edukasi itu sendiri. Misalnya, seperti game edukasi petualangan atau adventure. Nah, di situ anak-anak berpikir bagaimana caranya menyelesaikan tahap demi tahapan dari game itu, yang tentunya tahapan demi tahapan itu berisikan sebuah pertanyaan ataupun masalah yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Melalui tahapan tersebut, maka anak-anak dapat merangsang atau menstimulus pemikirannya mengenai pengetahuan-pengetahuan yang telah mereka miliki dan juga mereka berkreativitas untuk dapat menyelesaikan game edukasi itu sendiri. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas belajar anak. Jadi, game edukasi dapat juga menciptakan lingkungan bermain yang menarik, aman, dan menyenangkan. Tentunya, anak-anak di zaman atau era sekarang sangat akrab dan familiar dengan adanya gadget, Play Store, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi,
kita sebagai guru ataupun orang tua dapat memanfaatkan dan memaksimalkan fungsi dari gadget internet itu sendiri dengan memberikan budaya-budaya positif kepada anak-anak. Contohnya, daripada anak-anak sibuk memainkan game online yang kita sendiri tahu mungkin banyak mudaratnya, maka bisa kita alihkan dan kita perkenalkan anak-anak kepada game edukasi. Yang dimana game edukasi selain bermain game, anak-anak juga dapat mengasah kemampuannya, mengasah keterampilannya, dan menambah wawasan serta pengetahuannya. Di sini, lingkungan bermain, jika tercipta lingkungan bermain yang menarik dan aman untuk anak-anak, serta tentunya juga menyenangkan, selain anak-anak mendapatkan lingkungan yang aman, kita juga dapat mengawasi ya uh, teman-teman untuk bagaimana sih cara memilih game edukasi yang aman untuk anak-anak. Jadi kita pilihkan dan kita pilih mana yang game edukasi, mana juga yang game online. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa fokus bermain, menambah pengetahuannya, dan tentunya aman untuk psikologi dan juga pengetahuan anak-anak sendiri. Yang keempat, yaitu game edukasi juga merupakan konsep baru yang bisa diterima dan dapat bertahan lama. Mengapa? Karena melalui game edukasi, anak-anak memiliki pembelajaran yang bermakna. Anak-anak mengalami pengalaman belajarnya yang asik dan menyenangkan. Maka hal tersebut akan senantiasa melekat pada pikiran anak-anak itu sendiri. Jadi dia bisa bercerita kepada temannya, oh iya kemarin saya bermain permainan ini, ya misalkan permainan petualangan angka. Nah, dari game petualangan angka, ternyata anak-anak itu cenderung hafal bagaimana tahapannya, ya. Bagaimana dia menyelesaikan satu persoalan ke persoalan lainnya, hingga dia mencapai finish dari game edukasi itu sendiri. Jadi, mengapa di sini game edukasi dapat dijadikan menjadi sarana pembelajaran yang bermakna? Ya, itu dia. Jadi anak-anak mengalami sendiri pengalaman belajarnya dan menurut anak-anak, step atau tahapan belajar itu sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi melalui pengalaman belajar tersebut, anak-anak mampu mengingat bagaimana materi ataupun penyelesaian masalah yang diberikan dari game edukasi itu sendiri. Selanjutnya, mengapa game edukasi dapat sangat bermanfaat dalam pembelajaran? Ya, teman-teman, game edukasi dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu siswa memperoleh banyak sekali pengetahuan. Jadi kita dapat mengeksplor pengetahuan siswa melalui kuis-kuis tanya jawab dan juga kita dapat menambah wawasan dari game edukasi, dari materi-materi melalui game edukasi itu sendiri. Selanjutnya, selain pengetahuan, ada juga dapat memperoleh keterampilan dan juga pemahaman yang lebih baik dalam berbagai bidang pembelajaran. Namun, kita penting untuk memastikan bahwa game edukasi dirancang dengan baik, relevan dengan kurikulum, dan disertai dengan pengawasan serta bimbingan guru yang tepat. Jadi, game edukasi harus sesuai dengan kurikulum dan tingkat kemampuan siswa. Jadi, mungkin teman-teman atau ayah bunda di rumah memiliki anak yang berusia 3 sampai 4 tahun atau 5 sampai 6 tahun dan ataupun bisa usia sekolah dasar. Game edukasinya harus disesuaikan dengan tingkat umur atau tingkat kemampuan anak-anak itu sendiri. Jadi jangan sampai anak umur 3 sampai 4 tahun diberikan game edukasi yang harusnya dan cocoknya dimainkan oleh anak-anak yang berusia 7 sampai 8 tahun. Tentu itu akan menimbulkan miskonsepsi terhadap pemikiran anak-anak dan juga pemahamannya.
Jadi tingkat kognitifnya mungkin untuk anak-anak belum sampai kepada eh, permainan yang ada. Jadi, sebagai orang tua dan juga guru harus melakukan pengawasan terhadap game edukasi yang dimainkan oleh anak-anak agar tujuan kita sebagai guru ataupun orang tua tepat sasaran. Selanjutnya, apa saja ya karakteristik dari selanjutnya, apa saja ya karakteristik dari game edukasi itu sendiri? Ya, terdapat 4 karakteristik game edukasi. Yang pertama, adanya tantangan. Tantangan digunakan untuk menarik minat pemain dengan tujuan agar pemain dapat menyelesaikan masalah yang diujikan ataupun diberikan. Jadi dalam game edukasi harus terdapat tantangan yang menantang anak-anak untuk dapat menyelesaikan game itu sendiri. Tentunya tantangannya harus bersifat merangsang ataupun menstimulus pengetahuan-pengetahuan siswa. Dengan begitu, maka anak-anak akan dapat menyelesaikan masalah yang diujikan ataupun diberikan dalam game tersebut. Yang kedua, memunculkan rasa ingin tahu atau curiosity. Jadi, kita dapat menggunakan audio dan juga efek visual yang dapat meningkatkan rasa ingin tahu sensorik. Sedangkan rasa ingin tahu kognitif dapat muncul ketika pemain merasa tertarik dan terus ingin memainkan game edukasi tersebut. Jadi sangat bermanfaat untuk memunculkan rasa ingin tahunya di dua bidang kemampuan anak, yaitu sensorik dan juga kognitif. Tentunya uh, saat membuat game edukasi harus terdapat unsur-unsur tersebut ya, para guru dan juga ayah bunda. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya kontrol. Dalam game edukasi, kontrol ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman. Jadi, ketika anak-anak sedang bermain game edukasi, harus terdapat kontrol, ya. Kontrol ini sangat bermanfaat untuk anak-anak karena dapat dijadikan sebagai pembelajaran serta pengalaman bermain yang menyenangkan. Selanjutnya yang keempat, adanya fantasi. Dalam game edukasi, fantasi sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menarik emosi pemain, untuk memunculkan rasa ketertarikan dan kesenangan. Fantasi mengembangkan daya imajinasi dan juga proses berpikir, sehingga dapat meningkatkan pembelajaran. Jadi, dari keempat karakteristik game edukasi ini, tentunya semuanya harus terdapat dalam game-game edukasi yang mungkin nanti akan ibu guru atau bapak guru buat, ataupun ayah bunda di rumah juga ingin membuat. Selanjutnya, apa saja ya jenis-jenis game edukasi itu? Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa jenis game edukasi. Game edukasi ternyata memiliki banyak sekali ragam permainan. Sebagian besar jenis game edukasi sangat seru dan menarik untuk anak-anak. Jadi, mereka merasa sangat senang memainkan game edukasi tersebut. Dan secara tidak sadar mereka juga telah belajar serta menambah pengetahuannya. Yang pertama jenisnya yaitu ada shooting games. Di mana di sini pemain menyelesaikan tantangan dengan menembak objek yang menjadi sasarannya. Tentunya ini memerlukan kecepatan jari tangan serta koordinasi tangan dan mata yang baik untuk menembak objek sangat dibutuhkan guna menyelesaikan game ini. Tentunya di sini kemampuan sensorik anak-anak sangat dimainkan, ya, jadi sangat bermanfaat sekali. Dan juga ketelitian dalam bermain anak-anak ini juga dapat melatih daya ketelitiannya. Selanjutnya yang kedua ada adventure games.
Dalam game ini, pemain diajak untuk berpetualang, berjalan-jalan menuju suatu tempat. Game ini sangat menekankan pada pemecahan misteri atau masalah dengan bantuan peralatan yang ditemukan di sepanjang perjalanan. Nah, perlu kita perhatikan di sini ya, ayah, bunda, dan juga guru-guru. Dalam game ini, ketika ada petualangan yang dilakukan oleh tokoh dalam games, anak-anak akan ikut jiwanya, ikut berpetualangan di situ. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan oleh kita, yaitu adanya penekanan untuk memecahkan suatu misteri. Di sini kita bisa memberikan suatu permasalahan yang harus anak-anak pecahkan. Dan alat bantu untuk memecahkan masalahnya bisa kita balut, bisa kita kombinasikan dengan soal-soal latihan ataupun uh, pemecahan-pemecahan sederhana. Misalkan soal matematika, kita berikan di situ alat bantunya untuk mencapai finish, kita beri soal perkalian 5 dikali 4. Nah, di situ mereka harus mencari jawabannya terlebih dahulu. Mana yang benar? Ketika benar, maka muncul arah ataupun tangga bantuan untuk mencapai finish. Itulah keunggulan dari Adventure Games. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada quiz games. Quiz games merupakan salah satu jenis game yang sederhana. Pemain hanya perlu memilih jawaban yang tepat di antara beberapa pilihan jawaban dari pertanyaan yang ada. Nah, di sini ini sering sekali ya tentunya kita lakukan di dalam kelas maupun saat pembelajaran daring di sebelumnya saat era pandemi COVID-19. Nah, di sini ada aplikasi yang sering saya gunakan untuk bermain kuis bersama anak-anak, yaitu Board Wall. Mungkin nanti ayah bunda ataupun guru-guru di rumah bisa membuat kuis itu sendiri untuk membantu anak-anak belajar di rumah melalui games Word Wall. Selanjutnya ada puzzle games. Nah, puzzle games ini adalah jenis permainan yang diyakini sangat bermanfaat bagi perkembangan motorik anak-anak, psikologis, dan juga kecerdasannya. Tentunya kita juga sudah sangat familiar ya, ayah bunda dan juga guru-guru mengenai permainan puzzle ini, di mana di situ ada beberapa potongan gambar yang harus kita satukan sehingga menjadi gambar yang utuh. Di sini sangat daya kreativitas, daya berpikir kritis anak-anak sangat dimainkan ya, karena anak-anak akan mencocokkan di mana potongan-potongan gambar itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Wah, ternyata jenis-jenis game edukasi yang banyak ada ataupun sudah kita laksanakan ataupun dulu telah kita mainkan dan juga untuk sekarang untuk anak-anak itu ternyata banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali jenis-jenisnya. Semoga game edukasi ini akan terus berkembang dan juga tentunya dapat melebur dalam pembelajaran karena ternyata banyak sekali manfaatnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Ya, jadi ternyata banyak sekali macam-macam dan jenis-jenis game edukasi serta manfaatnya untuk perkembangan baik itu kognitif, psikomotor, dan juga afektif bagi anak-anak. Selanjutnya, di sini ada quotes yang sangat menarik dari Tan Malaka, yaitu tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Ya, berikut ada contoh-contoh dari penerapan game edukasi uh, tidak secara online, baik yang secara online maupun secara offline dalam pembelajaran. Berikut contohnya. Ya, yang pertama adalah Educandy. Educandy adalah game interaktif yang bisa dimainkan dengan memberikan pertanyaan atau mengganti kosakata
dan juga dapat dimainkan dengan berbagi kode soal ataupun membagi link yang dibagikan. Selanjutnya ada Word Wall. Word Wall adalah game edukasi berbasis web aplikasi yang mana terdapat banyak sekali kuis di dalamnya dan guru dapat berkreasi sesuai kreativitasnya masing-masing. Nah, yang paling menarik dari Word Wall ini bisa dimainkan secara multiplayer ataupun printable, dan kita juga bisa melihat di sini banyak sekali game-game yang sudah dibuat oleh orang lain dan bisa kita modifikasi. Selanjutnya, Word Wall ini juga tentunya sangat menarik. Selanjutnya ada Marble Budaya Nusantara. Budaya Nusantara ini banyak sekali terdapat games-games budaya Indonesia, yang mana ini adalah karya anak bangsa dan gamesnya berbasis simulasi, yang mana ketika ada adat Jawa berarti ada siswa bisa berperan sebagai pemain karawitan, pemain penari Jawa, dan lain sebagainya. Di sini tersedia dari level mudah sampai dengan level yang sulit. Oke, kita lihat ya sama-sama. Serius, yang mana? Menggunakan kaleng bekas. Mana? Kaleng bekas. Menggunakan kaleng bekas. Jawaban kita dulu ya. Benar atau tidak jawabannya? Kira-kira. Coba diulang ya. Tadi jawabannya mana, Yus? Menggunakan kaleng bekas. Bawa botolnya sendiri. Hebat semuanya. Lagi ya. Mengganti fungsi. Mengurangi sampah yang mana kira-kira? Mengurangi dijadikan mana daripada yang mengganti yang replace. Menggunakan belanja Akan bermain game. ya. Warna listrik yang tidak kembali pada satu benda. Jangan dikasih